Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya kurang semangat. Kita semangat lagi. Jika ibu bilang apa kabar kalian, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, semangat semangat, yes. Sudah siap? Siap, Bu. Ulang ya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, semangat semangat, yes. Oke. Ibu di sini ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang berkenan hadir meluangkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan, kita buka berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ibu mulai berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kalian sudah saling mengenal belum? Belum. Baik, perkenalan dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Kusum, biasa dipanggil Ibu Umu. Kita mulai dari sebelah kanan Ibu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Sofia Zain, alamat Gondok. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina dari Ibu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ayah Arifah dari Kesudian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Bani Salama dari Kesudian. Hai. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Fatima Lima dari Banjar. Oke, sekarang sudah saling mengenal ya. Iya. Ibu tanya, di sini kalian diundang tahu nggak mau ngapain? Belum. Beneran nih? Nggak ada yang tahu ibu undang ke sini mau ngapain? Apa benar buat konseri? Ya, ada lagi? Untuk berbincang-bincang Bu. Ya benar, dari pendapat Mbak Nima, di sini kita mau melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Baik, konseling kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas masalah satu persatu dari setiap anggota kelompok, yang mana masalah tersebut akan diselesaikan waktu itu juga. Apakah sudah paham? Ada pertanyaan? Sebelum melakukan konseling kelompok ini terdapat ada asas kerahasiaan yang dimana setiap anggota kelompok menyimpan rahasia rapat-rapat yang dari permasalahan setiap anggota kelompok. Juga ada asas kesukarelaan. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan konseling, mari kita ucapkan ikrar janji konseling. Di sini kalian ikuti ucapan ibu ya. Ketika ibu mengucap saya, kalian ucapkan nama kalian masing-masing di dalam hati. Sudah siap? Siap. Letakkan tangan kalian di sebelah di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di sini akan berakhir di ruangan ini. Oke, selesai. Terima kasih. Selanjutnya mengenai batasan waktu dalam kegiatan konseling kelompok, Ibu batasi 45 menit. Ibu berharap kalian berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat, dalam mengemukakan pendapat, sehingga permasalahan dari setiap anggota kelompok dapat menemui titik terangnya. Apakah kalian sudah siap? Siap Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baik kita sepakati dulu aturan dalam kegiatan siang hari ini. Apakah ada yang berpendapat? Saya Bu, Ya. kalau semisal mau mengeluarkan pendapat atau bertanya itu harus angkat tangan terlebih dahulu, jangan asal bicara. Ya,
Ya, baik, bagus, baik banget. Ada lagi? Boleh Bu. Ya, Karina? Kita boleh membuat forum dalam forum. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, Harus memperhatikan teman yang lagi bicara. ya betul sekali Mbak Rahma. Nah, bagaimana Mbak Rahma mau berpendapat? Tidak boleh mengejek sesama teman yang ada di sini. Oke, bagus. Bagaimana Mbak Ini? Apa ya? Oke, nggak apa-apa. Terkait kesepakatan yang kita buat, yang pertama silakan kalian mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kalian berpendapat. Yang kedua, tidak boleh bermain HP saat kegiatan konseling berlangsung. Yang selanjutnya, tidak boleh mengejek teman satu sama lain. Karena aturan sudah disepakati, kita sudah siap memulai kegiatan konseling pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum. Ya, Mbak. Kan di sini kita membahas permasalahan masing-masing ya Bu. Padahal masalah kan banyak. Terus apa bisa diselesaikan pada hari ini juga Bu? Jadi begini Mbak Rahma, dalam satu pertemuan kita akan bahas satu permasalahan yang menurut kalian itu permasalahan tersebut itu harus diselesaikan. Masalahnya sangat penting, harus diselesaikan. Jadi kita bisa melakukan pertemuan berikutnya untuk melakukan konseling kelompok untuk membahas permasalahan dari anggota yang lain. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita mulai ada kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang Ibu utarakan sebelumnya, bahwa di sini kita akan membahas satu persatu masalah dari kalian, dari setiap anggota kelompok. Ibu berharap kalian dapat berpartisipasi, mengeluarkan pendapat. Permasalahan tersebut bisa berupa masalah belajar, pribadi, atau masalah sosial. Di sini siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahannya? Mungkin saya Bu. Ya, silakan Karina. Jadi gini, dulu kan saya di Jember saya itu masuk ke SMK. Nah posisinya itu keluarga itu pindah ke Pesugihan. Jadi saya pindah ke SMK Pesugihan. Nah mungkin saya kurang beradaptasi sama teman-teman dan kurang percaya diri sendiri. Oke, Ibu memahami apa yang Mbak Rina rasakan. Di sini Mbak Rina sulit sekali dalam beradaptasi dengan teman ya, sehingga sering malu ketika berinteraksi dengan temannya. Iya. Siapa lagi? Nah saya Bu. Ya, silakan Mbak. Gini Bu, saya itu merasa minder dengan teman-teman saya. Teman-teman saya itu sudah berpikirnya itu sangat luas, wawasannya sangat luas. Sedangkan saya itu ketika di kelas saat gurunya mengajar itu masih ngangong-ngangong gitu Bu. Oke, Ibu paham apa yang Mbak rasakan. Mbak Rama ini kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan teman. Iya betul. Siapa lagi? Apakah Mbak Iben mau mengutarakan masalahnya? Ya saya Bu. Jadi gini, saya itu biasanya kalau disuruh maju ke depan kelas itu ya masih suka grogi. Nah terus ketika berbicara di depan teman-teman di kelas gitu. Ya, Ibu paham yang Mbak Iben rasakan. Mbak Iben ini tidak pede ketika tampil di depan orang banyak ya? Iya. Ya. Siapa lagi yang mau mengutarakan permasalahannya? Aku. Ya, silakan Ibu. Iya, jadi biasanya itu aku kalau mau sama kayak teman-teman kalau mau ngomong di depan umum itu kadang suka ragu, kurang yakin gitu dengan kemampuan apa yang aku miliki. Jadi apa ya? Malas jadi malas gitu, nggak pengen maju, pengen yakinin diri sendiri. Ya, Mbak Nima ini Ibu paham. Mbak Nima ini kurang percaya diri atau ragu-ragu ketika mau mulai hal baru ya? Oke. Dan Mbak Eni? Kalau saya Bu, sering overthinking Bu. Setiap hari itu pikirannya itu nggak jelas Bu, memikirkan hal yang nggak harus dipikirkan. Oke. Ibu simpulkan dari permasalahan kalian semua ini memiliki persamaan, yaitu kurangnya percaya diri sehingga kalian sulit dalam beradaptasi. Di sini kita sepakati mau permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Mungkin masalahnya Mbak Ibu yang kiranya kayak susah banget. Iya, saya setuju Bu. Apakah yang lain setuju? Kita menyelesaikan permasalahan dari Mbak Iben? Setuju Bu. Nah, Mbak Iben coba jelaskan lebih. Silakan Mbak Iben ceritakan lebih detail permasalahan yang Mbak Iben rasakan atau alami. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dekat.
Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi itu ketika saya di kelas, maksudnya di depan kelas atau disuruh maju ketika pelajaran itu masih kadang-kadang gemeteran, dan kadang-kadang suka susah buat bicara gitu loh Bu. Baik, terima kasih Mbak Iban yang telah menyampaikan utarakan permasalahan Mbak Iban. Di sini teman-teman silakan kalau mau berpendapat dari permasalahan yang Mbak Iban rasakan. Mungkin saya Bu ya, menurut saya Mbak Ibu itu harus belajar di depan sini, mungkin terus saya di depan kursi kosong biar paham, terus nggak untuk bisa kemana. Oh kayak gitu ya Rin. Tapi aku belum pernah nyoba. Ya itu mungkin bisa dicoba Bu. Mungkin ada reaksi lain yang tiba-tiba kamu rasakan seperti jantungnya berdebar, terus keringat dingin, ya Mbak? Iya, kadang-kadang tanganku bergetar, terus ya gimana ya, suaranya juga kadang-kadang bisa hilang ya kalau di depan kelas. Itu gimana ya? Jadi sebenarnya itu gimana sih yang bisa bisa membuatmu itu grogi, nervous itu gimana? Ya takut loh, pikiranku itu kayak kemana-mana loh, takut diketawain sama teman-teman, takut salah bicara gitu. Tapi Mbak Iben itu kalau kayak gitu kadang-kadang apa setiap kali di depan ketemu orang? Kalau di depan kelas doang sih, kalau lagi bicara sama teman-teman kayak gini, apa lagi bicara berdua gitu nggak gemeter, biasa aja. Tapi kadang-kadang doang yang kalau lagi di kelas, Iya, di depan umum. Iya, di depan umum. Tadi Mbak Iban bilang kalau maju di depan orang banyak itu merasa grogi dan merasa cemas. Iya. Tapi kenapa pas itu berada di luar forum kayak gitu, Mbak Iban merasa biasa saja? Ya kalau mungkin karena udah biasa ya kumpul sama teman-teman, jadi bicaranya ya biasa aja. Kalau di depan umum kan belum tentu kenal ya Bu, jadi ya mungkin grogi, ya nervous, gemeteran, pikirannya kemana-mana. Baiklah, Ibu memahami. Jadi Mbak Iban ini emang sebetulnya ketika kita melakukan presentasi berbicara di depan orang banyak, kita emang merasakan deg-degan atau cemas. Tapi kadang di kehidupan sehari-hari kita melakukannya bisa saja. Ya. Dan hal ini apa yang Mbak Iban inginkan? Ya mungkin berarti ya kayak ya kata Mbak Rina tadi, bicara di depan cermin kayak gitu. Terus kalau misal ya latihan bicara di depan teman-teman lah, ya teman-teman dekat, walaupun ya udah biasa sih ya, tapi tetap teman-teman. Lalu apakah selama ini Mbak Iban sudah melakukan hal-hal yang sudah mengurangi kecemasan Mbak Iban dalam melakukan presentasi di depan kelas? Udah Bu, saya biasanya ya nyiapin kayak belajar dulu loh sebelum disuruh maju ke depan. Saya biasanya nyiapin materinya dulu biar mengurangi rasa grogi, juga biar bisa percaya diri dengan materi yang saya sampaikan ke teman-teman. Tapi tetap aja Bu, usahanya belum maksimal sih. Oh, belum maksimal ya? Berarti harus dimaksimalin dulu dong. Iya Bu. Ya usahakan. Ibu percaya Mbak Iban ini bisa melakukannya. Lalu apakah yang kamu lakukan sebelum membuahkan hasil yang maksimal? Bagaimana kamu bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirimu, Ben? Sedangkan kamu kalau berlatih belum maksimal. Ya aku kalau mau berlatih ya itu masih ragu-ragu, takut nggak berhasil gitu. Mau nyoba udah takut berhasil takut nggak berhasil. Berarti Mbak jangan ragu-ragu, Mbak harus semangat. Iya benar. Betul apa yang dikatain teman-teman juga. Kamu harus sering-sering mencoba benar yang dikatakan Mbak Nina juga di depan cermin itu perlu Mbak. Setuju nggak Mbak? Ya setuju sih. Setuju. Tapi gimana ini masih ragu-ragu gitu. Takut nggak berhasil. Iya, kamu seharusnya tetap mencoba. Percuma kalau kamu mencoba, percuma kalau kamu ragu-ragu tapi tidak mencoba, nggak menghilangkan masalahmu, ya. Iya. Baik, di sini Ibu rasa Mbak Iban sudah menyadari kesalahan dari Mbak Iban, bahwa usahanya yang selama ini Mbak Iban lakukan itu kurang maksimal. Jadi apakah Mbak Iban punya rencana untuk mengatasi permasalahan Mbak Iban? Ya itu tadi saran dari Mbak Rina sama Mbak Rahma dan teman-teman yang lainnya mungkin bisa saya usahakan Bu. Saya setuju sih Bu dengan Iban. Harus lebih berlatih berbicara di depan cermin agar meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menghilangkan rasa nervous ketika
sedang melakukan presentasi di hadapan orang banyak gitu. Iya Mbak, aku juga sependapat sama Mbak Rahma. Mungkin kamu sering-sering latihan di depan cermin ya Mbak Rahma ya tadi ya Mbak. Terus juga sering-sering ngomong di depan umum. Walaupun kamu itu nggak kenal dia gitu, Mbak biasanya malah lebih gampang ngomong di depan orang yang nggak kenal. Oh kayak gitu ya, ya besok-besok akan aku coba deh. Iya, kamu itu harus mencoba, kan kamu udah berlatih di depan cermin, pasti itu akan membuahkan hasil. Oh kayak gitu ya Mbak Elia. Iya. Besok akan saya coba ya. Sering-sering aku coba. Harus pede Mbak. Semangat Mbak. Ya ibu juga setuju pendapat dari teman-teman. Di sini ibu mau baik-baik menuliskan rencana kedepannya untuk meningkatkan kepercayaan diri baik-baik. Di sini ibu sudah ada kartu rencana atau planning card. Di sini baik-baik silahkan tulis rencana-rencana apa saja yang baik-baik tuliskan untuk meningkatkan kepercayaan diri baik-baik. Silakan ditulis. Sudah Bu. Bagus rencana dari Baikbat. Di sini ibu mau bertanya apakah Baikbat bersedia berkomitmen selalu untuk melakukan rencana ini? Ya Bu, insya Allah saya siap menjalankan rencana dan komitmen yang sudah saya tuliskan tadi Bu. Baik, Baikbat. Ibu yakin kamu pasti bisa. Di sini ibu mau meminta bantuan kepada anggota yang lain untuk mengawasi setiap Baikbat yang melakukan bagaimana progresnya. Nanti kalian lapor ke ibu. Baik Bu, siap. Nah, baiklah kita sudah membahas permasalahan dari Baikbat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah ada Bu. Sudah cukup ya. Baiklah kalau begitu, sekarang bagaimana ibu bertanya kepada Baikbat, bagaimana perasaan Baikbat setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Ya, saya merasa lega karena permasalahan saya yang dari dulu udah tercurahkan di sini Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang ibu mau setiap kalian menyampaikan pendapat setelah menyampaikan di sini ibu ingin kalian menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini. Saya Bu, jadi kesimpulannya itu Ibu harus lebih percaya diri, tampil lebih maksimal, harus berlatih berbicara di depan orang. Baik, apakah ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Mbak Rahma? Mungkin itu Bu, kita juga bisa saling bertukar pendapat, tukar pikiran. Oh ya Bu, tadi Ibu juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen yang Ibu berikan. Iya Bu, dan juga harus tanggung jawab. Ya teman-teman, saya berusaha untuk bertanggung jawab atas rencana yang saya buat dan saya akan menjalankan komitmen yang sudah direncanakan tadi bersama Bu. Baiklah, sepertinya anak-anak semua sudah dapat mengetahui makna dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu minta tolong kalian isi lembar penilaian terlebih dahulu sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini. Silakan. Ini bagi masalah izin. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian telah mengisi lembar penilaian dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Karena waktunya sudah hampir habis, kita tutup. Kita akan coba kembali untuk minggu depan di waktu yang sama dan hari yang sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk hari ini hari apa? Hari yang sama seperti hari ini. Oh, Hari Senin minggu depan. Saya siap kan?
Siap, Bu. Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kita akhiri apabila Ibu punya kata-kata yang sama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi